kembali lagi di Midnight Live. Dan tentunya kali ini kita akan mencintai dirimu. Gimana? Itu buat apa Tong? Yang merah-merah? Ais makan. Oh. Belepotan. Jadi kita kali ini ada sebat. Sebat, apa tuh sebat? Selasa baca komentar. Mana ya? Oke, kita langsung aja baca komentar dari netizen. Udah ada ratusan. Ada ratusan ya. Akhirnya kita pilih beberapa aja. Temanya soal apa ini Tong? Soalnya tentang ormas yang meresahkan. Ormas yang meresahkan. Oke. Pertama ada dari @aldi1998DHY. Itu bukan yang kedua Tong? Kan langsung kedua tadi suruh yang atas. Nggak briefing nih. Oke, langsung. Masukin ke barak saja. Waduh. Maksudnya? Maksudnya ormas meresahkan dimasukin ke barak aja menurut Aldi ya. Ya, bukan Barack Obama. Bukan. Barak militer kan? Barak militer. Awas kalau main HP terus. Nanti dibawa ke barak. Kata siapa tuh? Iya. Oke, lanjut lagi kita ke langsung komentar. Yang ketiga, Bung. Yang ketiga, @pickrush. Ormas meresahkan itu kayak wifi tetangga yang katanya sinyal kuat tapi nggak ada gunanya buat kita, malah bikin koneksi hidup jadi lambat. Aduh, wifi aja masih numpang tetangga nih. Tadi gajinya di bawah 15 juta tuh. Kayak saya dong. Berapa gajinya? Numpang hotspot sama kamu. Iya. Gaji saya berapa emang? Berapa? 5 juta. Tiap minggu turun gaji. Ya. Bukan naik ya? Bukan naik. Ini ada bintang tamu, saya suruh pergi lagi nih. Gimana gaji mau naik nih kalau kayak gini nih? Kita undang aja gimana tamu kita. Ini aktris terkenal. Aktris terkenal dan juga bersama produser dari film Sore. Wah, langsung saja kita undang naik ke atas panggung Sheila Dara dan Suryana Paramita. Sheila, selamat datang di Midnight Live. Silakan, Mita. Selamat datang. Kita langsung ngobrol-ngobrol aja gimana? Ngobrol aja. Biasa kan, kalau ada tamu saya pergi kan. Perginya mau mundur atau maju? Maju aja lah. Maju aja. Oke. Tepuk tangan untuk Otong. Apa kabar Sheila? Baik. Dan juga Mita. Baik. Sheila dulu penyanyi cilik loh ini. Ada yang tahu nggak lagunya? Nggak ada. Nggak ada yang tahu? Nggak pernah nonton Shinchan apa ya? Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Coba Sheila nyanyikan itu dengan bahasa Kroasia. Wah. Dobar dan oprosti. Dobroje. Dobroje koliko kosti. Jago bahasa Kroasia. Aduh, terima kasih. Walaupun saya juga nggak ngerti. Taunya Davor Suker aja saya. Sheila, jadi demi peran di film Sore ini, kamu sampai belajar bahasa Kroasia. Benar. Berapa lama kamu mendalami bahasa Kroasia? Bahasa Kroasianya sebenarnya jadi aku tuh diberikan guru les oleh cerita film. Terus ada 10 sesi kita Zoom meeting karena kebetulan guru lesnya ini yang adalah orang Kroasia yang menetap di Korea. Gitu. Jadi kita lesnya tuh Zoom meeting. Lewat Zoom meeting gitu. Tapi bukan orang Korea ini ya? Bukan, orang Kroasia. Tapi tinggalnya di Korea. Oke, ya mirip-mirip lah. Mirip-mirip lah. Jadi nggak cukup lama waktu itu ya adaptasi bahasa Kroasia? Lesnya memang cuma 10 sesi. Cuman setelah kita sampai ke Kroasia, terus kita reading sama aktor Kroasia, aku ketemu sama salah satu aktor senior di sana, namanya Slavica. Ya. Dia yang akhirnya membantu aku untuk adjusting bahasa Kroasia aku supaya terdengarnya tuh nggak terlalu formal gitu, nggak terlalu KBBI banget, gitu. Oke, tapi kan bisa direspon oleh warga sana katanya ini kok fasih banget bahasa Kroasianya, bener nggak? Ih, takut banget, emang iya Kak? Waktu cut adegannya pemainnya tuh lupa kalau Sheila tuh cuma hafal dialog Kroasia aja. Jadi diajak ngobrol pakai bahasa Kroasia. Oke. Diajak ngobrol pakai bahasa Kroasia setelah itu ya. Aku tidak ngerti. Aku cuma bisa kayak oprosti, sorry gitu. Kalau bahasa Kroasianya au apa? Au. Oh sama. Kirain beda. Sama. Kalau bahasa Kroasianya bisa aja saya? Bisa aja saya. Ini sebenarnya aku ngomong Challenge apa aja ya? juga kayak Nggak ada yang ngerti juga. Iya, nggak apa-apa saya dengerin aja nggak apa-apa. Iya.
Ya Samita. Oh, ya Samita. Bisa aja saya. Bahasa Kroasia. Oke, nanti kita akan bicara lebih jauh lagi terkait dengan film Sore bersama dengan produsernya. Ada Mbak Mita di sini, tapi kita harus jeda dulu. Kami akan kembali usai jeda. Ada headline news juga jam 11 malam. Kita ketemu lagi sesaat lagi setelah headline news. Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya? Masih bersama Sheila dan juga Mita di sini kita bahas film berjudul Sore. Nah, Mita mungkin bisa jelasin ini kenapa Mbak Mita mengambil judul film Sore. Dan film ini sebenarnya bercerita tentang apa sih? Kalau mengambil judul Sore sebetulnya memang ini sebuah adaptasi dari web series yang judulnya sama, Sore Istri dari Masa Depan. Itu 8 tahun yang lalu. Oke. Gitu. Terus sekarang kita coba buat kembali, hidupkan kembali ke layar lebar, ke bioskop. Gitu. Dengan penulis dan sutradara yang sama. Penulis dan sutradara sama? Iya, pemilik, penggagas ceritanya kemudian menceritakan kembali Sore Istri dari Masa Depan ke layar lebar, ke bioskop. Dan kabarnya proses syuting ini sampai berlangsung di 3 negara begitu ya? Betul. Nanti kita akan berbincang lagi terkait dengan hal itu, tapi kita lihat dulu trailer film Sore berikut ini. Istri kamu dari masa depan. Elsa! Hello, we need to talk. She knows everything about me, every little detail of my life. Nanti kalau Cindy nikah, kamu pulang ya. Kita ketemu di sana. Emangnya di masa depan tuh kita jadi pasangan yang rajin olahraga bareng gitu? Ayo. Mulai sekarang, kamu ikutin apapun kata aku ya. Pernikahan kita bahagia banget ya. Kita sebenarnya lumayan sering berantem sih. Sore! Kalau emang kamu mau mati lebih dulu ya udah nggak usah dengerin aku lagi. Kadang ia merah merekah bahagia. Kadang ia hitam gelap berduka. Tapi langit selalu menerima senja apa adanya. Sheila bereuni lagi dengan Dion Wiyoko. Ya, kayaknya sering ya. Ini artinya soal chemistry nggak ada hambatan sama sekali dong. Sebenarnya kalau chemistry sih udah nggak ada nggak ada sesuatu yang sulit yang harus kita terjang lagi. Cuman paling menurut aku iya chemistry-nya mungkin udah lebih mudah untuk dicapai, tapi dinamikanya kan selalu beda nih. Kayak aku sama Dion di film ini sama aku sama Dion di film Jatuh Cinta. Seperti di film-film itu relasi hubungannya kan beda banget. Jadi tetap ada yang bisa dieksplor lagi sih di setiap filmnya. Oke, kalau kali ini apa yang menjadi tantangan dalam mengeksplor karakter tersebut? Yang menjadi tantangan sih kayaknya kalau buat Sore sendiri, wah gimana cara ngomong biar nggak spoiler ya kayak. Oke. Tapi kalau buat aku sih kayaknya tantangannya adalah gimana caranya bisa jadi Sore yang lebih dewasa gitu. Hubungannya kan lebih mature sama Jonathan di film ini. Dan rasanya itu sesuatu yang aku sama Dion belum pernah explore gitu sebelumnya. Oke, selalu ada hal baru yang bisa dieksplor walaupun memang pernah diduetkan ataupun pernah main film bersama seperti itu ya. Nah, ini juga menarik karena ada 13 foto Sheila Dara di poster film dengan beragam ekspresi dan emosi. Nah, apakah 13 emosi ini akan menjadi bagian penting dari film ini? Wow. Aku cuma bisa bilang poster ini akan make sense setelah nonton filmnya. Nah, itu dia. Makanya harus nonton ya. Siapin tisu yang banyak. Cowok-cowok juga harus siapin tisu ya. Tisu kering ya. Buat ngelap
Air mata. Saya juga orangnya kan cukup emosional. Kalau ada yang bikin menggugah emosi sedikit, langsung ketawa. Lucu nggak lucu, yang penting aman. Oke, kalau Mbak Mita sendiri poster film, ini kan jadi petunjuk alur cerita ya. Bisa dibilang seperti itu. Ini bisa dijelaskan nggak Mbak Mita? Jadi sebenarnya desain awal poster kita tuh bukan yang ini. Kita tuh udah plan. Nanti kita syuting, kita waktu di Kroasia kita ambil foto-foto poster ya, gitu. Terus kemudian kita edit, begitu udah selesai edit, kita lihat rasa filmnya, kok kayaknya kurang representatif tuh foto poster yang kita ambil waktu di Kroasia. Terus coba deketin gimana ya rasa filmnya tuh bisa terwakilkan di poster ini. Makanya tadi Sila bilang setelah nonton filmnya dan lihat lagi poster ini, baru kayak, oh itu kenapa posternya harus begini. Gitu. Jadi pengalaman lihat poster sekarang sama lihat poster nanti setelah nontonnya itu pasti akan berbeda. Wah, menarik ini. Jadi penasaran ya kita ya. Tapi kenapa memilih latar di Eropa begitu ya? Ada berapa negara? Ada sebetulnya kalau di Eropa sendiri 2, ada di Finlandia sama di Kroasia. Satu lagi negara di Indonesia. Oke. Kenapa memilih Finlandia dan Kroasia? Kalau secara Kroasia tuh punya dari web seriesnya memang kita ngambil settingnya di Eropa. Oke. Dan rasanya mau menceritakan bagaimana karakter Jonathan ini, pria yang kesepian dan mencoba memang menarik diri dari negaranya, dari Indonesia. Kita bawa tarik ke tempat yang jauh. Di Kroasia sendiri kita ketemu satu kota kecil banget, penduduknya hanya 60 orang. Dan kayaknya ini cukup representatif untuk membicarakan bagaimana seorang pria Indonesia, fotografer, kemudian memutuskan untuk menjauh dari negaranya. Dan mungkin ada jawabannya juga nanti di dalam filmnya kenapa dia ada di Kroasia. Gitu. Karena kita sempat lihat trailernya begitu, bagus sekali tuh. Itu di Finlandia kayaknya tuh ya. Seperti di hamparan es. Iya, betul, itu di Finlandia. Oke, nah tantangan dari Mbak Mita sendiri dalam membangun cerita dari film ini seperti apa? Kalau yang menulis dan mengembangkan cerita ada di Yandi Lawrence, penulis dan sutradaranya. Tapi bahwa kemudian secara skala produksi memang jadi lebih besar karena memang perjalanan cerita ini jauh lebih kompleks daripada web seriesnya gitu. Sehingga kalau di web series mungkin saat itu Yandi 8 tahun lalu syuting tuh dengan kru kecil sekitar 5 orang gitu. Sekarang tuh tetap kecil sih, tapi karena kebutuhan produksinya lebih mapan, lebih mature, persiapannya jauh lebih banyak. Kita bekerja sama dengan produser dari Kroasia, kemudian di Finlandia kita juga kerjasama dengan production manager dari Finlandia. Jadi kita nggak bisa kerjain sendiri di negara itu. Iya, gitu. iya. Jadi memang tantangannya kalau bekerja di negara orang ya pastinya banyak lebih kompleks. aturan ya, regulasi yang harus kita penuhi gitu. Oke. Sheila mempersiapkan diri sebelum film ini seperti apa tuh? Ini sih sebenarnya persiapannya agak semi film action ya. Oh gitu? Karena aku tuh somehow kalau misalnya lihat aslinya tuh agak apa ya, invertebrata kan. Jadi kayak motorik rendah gitu, bener-bener kayak di mana ada sofa atau kasur, di situlah aku berada gitu. Oke. Nah, Yandi tuh pengen bentukan Sore tuh lebih dewasa, lebih firm. Akhirnya cerita film membuat aku nge-gym untuk persiapan film Sore bagus ini. Bagus dong, jaga makan, bagus, iya. jaga fisik. Bener, sempat ada latihan lari juga bersama Dion Wiyoko. Karena ternyata setelah dilihat, kayaknya larinya kurang bagus. Tapi setelah kita lihat sendiri di trailer, udah mendingan lah ya. Udah seperti manusia. Saya juga lihat Dion Wiyoko tuh postingan-postingannya olahraga rajin banget ya. Bener, makanya di sini dia berat banget karena dia harus berakting sebagai orang yang gak suka olahraga gitu. Oh gitu ya, sukanya rebahan ya. Kita gantian. Oke. Nah, kalau begitu saya juga ingin tanya harapan dari Mita dan juga Sheila ya untuk film Sore. Mungkin dari Sheila dulu. Harapannya sih mungkin kalau aku sendiri pengen setelah nonton filmnya hopefully bisa jadi ada pembicaraan. Mungkin bisa antar pasangan, mungkin bisa dengan keluarga, sama diri sendiri juga. Apa ya dalam hidup yang bisa aku perbaiki lagi supaya
apa ya, supaya bisa hidup lebih baik dengan pasangan, dengan keluargaku gitu. Oke. Dari produser film Mbak Mita, ada harapan khusus untuk film Sore? Kalau harapan khusus sih sebetulnya semoga film ini tuh diterima dengan baik oleh penonton. Karena setelah dari web series kemudian ke layar lebar, pemaknaan tentang hubungan tuh menjadi lebih dalam dan menjadi lebih apa ya, lebih intens gitu. Dan betul kata Sheila, setelah menonton semoga ada pembicaraan sama pasangan, kemudian ada perasaan iya ya aku berubah karena pasanganku tuh apa ya gitu. Ada pembicaraan-pembicaraan, ada perenungan-perenungan itu semoga gitu. Tapi semoga terhibur juga dengan filmnya. Pastinya. Gitu. Mbak Mita, tentunya kita berharap film ini akan meledak box office begitu ya. Tapi dari Mbak Mita sendiri, ada target penonton atau seperti apa? Target penonton ada sih, tapi sepertinya aku simpan dalam hati aja. Oke. Karena di dalam hatiku tuh apa yang kru, pemain, semua tim yang buat itu rasanya sudah jutaan buat aku gitu. Dan semoga jutaan rasa ini tuh diterima sama penonton dan ya semoga banyak juga yang menonton. Jangan lupa film Sore tayang perdana di bioskop kesayangan Anda tanggal 10 Juli 2025. Terima kasih Sheila dan Mita sudah berbagi dengan kita di Midnight Live hari ini. Jangan kapok ya. Sering-sering promosi film di Midnight Live. Mbak Nazira? Izin. Oke, kalau begitu kita jeda dulu. Nanti kami juga punya tamu spesial lainnya yang akan hadir di Midnight Live. Jadi tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.